Oh iya guys, sebelum merakit pastinya kita harus membongkar dulu ya partnya ya. Ini kita kasih contoh. Ini adalah motor brushetnya yang dua motor ya, dan ini sudah sama ISC nya nyambung, dia disolder. Ini ISC yang lama, motor bawaan ya, 60 ampere untuk dua motor, 30 kali 2 jadi 60 ampere. Dan kemudian ini adalah part untuk brushlessnya teman-teman ya, sudah ada brushlessnya. Nah, motor brushless itu ada 3 kabel cuy ya. Nanti saya akan jelaskan detail berapa kafenya. Ini hanya perkenalan aja. Jadi pertama ini dibongkar dulu, tidak perlu dibikin review bongkarnya bagaimana. Ini saya sasis 2, saya punya 2 sasis teman-teman. Ini sasis bawaannya nih. Nah, bentar ya. Nah, ini sasis dibongkar aja lah seperti ini ya, nggak usah dibongkar total. Ini seperti ini. Ini dapat baru sasisnya. Nah, ini udah cuma bongkar segini doang, nanti kita akan pasang rakit ya. Ini PNP, motornya PNP langsung masuk, nanti kita tinggal begini saja. Nah, oke. Nanti ya kita akan pasang-pasang, kita akan modif. Bongkar-bongkarnya pun juga gampang sekali teman-teman. Tinggal ini kan awalnya kan begini nih ya. Nah, ini begini. Ini sudah saya bongkar masalahnya. Kemudian ini tetap tempat baterai. Piye ya tempat baterai gitu. Ya sini lah gampang lah dibongkar ya. Nah, tinggal buka baut. Banyak bautnya teman-teman, banyak sekali. Ini baut-bautnya saya nih. Ini banyak sekali ya. Nah, yang depan ini saya kayaknya harus buka ban, tapi kalau kalian mungkin udah fasih gak usah buka ban, yang belakang gak usah. Ini saya di depan harus buka ban. Buka bannya pun juga gampang, tinggal pakai kunci beginian. Begini kan ya, udah buka kiri, mantap. Nah, jadi buka baut iki kabeh. Ini semuanya nggak tahu ada berapa, hitung aja sendiri ya. Ada banyak. Pokoknya intinya ini banyak sekali kabel-kabelnya, tinggal dibuka saja. Oke, tinggal dibuka, nanti air dibuka, dicongkel-congkel pakai obeng minus atau pakai fryer. Ini dibuka, nah nanti akhirnya jadi telanjang begini. Ini gearnya pun sudah saya buka ya cuy ya. Ini gearnya begini ya, sudah saya buka. Orang tuh kalau buka tuh gampang ya, nanti tinggal masangnya yang agak pusing. Nah oke, nanti saya akan pasang juga tutorialnya untuk masangnya, karena bukanya tuh gampang banget, tinggal merotol. Nah, sebelum proses merakit, saya mau menjelaskan part apa aja yang harus di-upgrade dan harus dibeli ya teman-teman ya. Harus, karena nggak bisa ditawar untuk upgrade ke brushless. Yaitu yang pertama, pasti motornya ya. Ini saya motor pakai merek Surpass. Kafenya ini sekitar, ini kelihatan nggak ya. Saya tak bacakan aja deh. Sekitar 3.600 kv teman-teman ya. Nah, ini kelihatan kan ya? Kelihatan, oke. Kemudian dia sudah sepaket sama ISC-nya. Ya, ini ISC-nya merek Surpass juga sepaket. Ini ISC-nya 6 ampere dan sudah waterproof semua. Sorry kok 6 ampere. 30 ampere, teman-teman ya. Ya. Oke, jadi sudah waterproof. Ini dusnya bisa kita lihat. Ini harganya 445.000. Nanti saya sertakan linknya ya, teman-teman ya. Oke. Sensorless motor. Kemudian setelah motornya kita harus beli ini servonya. Kenapa harus beli servonya? Karena nanti ada hubungannya dengan ini teman-teman ya, dengan receivernya. Karena receivernya nih sama seperti di Aero Model yang ini ya. Ini 3 pin receivernya. Tidak kelihatan ini tuh. Nah, di receivernya sudah saya plester. Nah, jadi sudah 3 pin, jadi nggak bisa pakai receiver bawaan. Nggak pakai servo bawaan yang dia masih 5 pin ya. Kok ngeblur ya? Jadi nggak bisa pakai servo bawaan dia karena masih 5 pin ya teman-teman. Nah, ini nggak bisa. Jadi memang harus ganti servo, dan ini servonya juga rusak ya. Dibuang aja. Ini receivernya 3 pin ya. Jadi harus ganti juga, servonya juga harus 3 pin. Ini bisa kita lihat servonya. Nah, kemudian juga ini motornya juga 3 pin. Bentar, ini motor kan ke ESC ya. Jadi nanti kita merakitnya tuh begini teman-teman. Motor ini ke ESC ya. Oke. Kemudian dari ESC nya ini nanti kita masuk ke receiver yang sudah 3 pin cuy. Nah, ini 3 pin ya.
Ini sprocket RT kitnya. Ini harganya 400 ribuan juga. Jadi total saya beli peralatan ini nih ya, ini sekitar ini cuma 1,2 juta. Nah, oke, ini merek Surpass. Kenapa kok pilih ini? Ini adalah yang termurah untuk jarak yang jauh sekali. Ini di katalognya, di portfolionya ini bisa diklaim sampai 500 meter jaraknya cuy. Sedangkan kalau kita pakai ini tuh bawaannya, kalau pakai bawaannya itu cuman jaraknya 30 meter tuh gak sampai ya, itu sudah putus banget. Jadi kalau mau buat main brushless itu sangat kurang jaraknya, nggak maksimal kecepatannya karena dikit-dikit udah putus. Jadi ini harganya 300 sampai 400 ribuan tergantung dari sendernya di mana. Dan ini jaraknya setelah diukur sama sellernya tuh bisa sampai 200 meter katanya teman-teman. Maksudnya optimalnya di perkotaan ya, sampai RC itu gak kelihatan ya. Nah, jadi saya akan mencoba nanti ketika sudah dirakit jarak jauhnya seperti apa. Oke, ini sekitar 400 ribuan. Oke, sekarang kita waktunya pasang servo. Nah, di servo ini ya, ini servo yang akan kita pasang. Servo yang lama itu ini teman-teman. Mana? Bentar saya cari ini. Secara dimensi kelihatannya sama, cuman agak sedikit beda di bagian perkabelannya nih teman-teman ya. Ini rata dan ini agak sedikit tebel. Sorry nggak autofocus ya, karena ini udah malam teman-teman. Nah, untuk memasang ke sasis ini kita harus wajib mencowaknya teman-teman ya. Ini kita harus cowak dulu sebelah sini. Nah, saya karena ada dua sasis. Ini sama-sama sudah saya cowak teman-teman ya. Jadi yang cowak itu di sini. Bentar. Ini yang lama ya. Ini informasi juga buat kalian yang ganti servo. Yang servo lama itu bisa langsung pasang begini ya. Nah, untuk yang baru yang pakai metal ini agak makan tempat sebelah sini teman-teman. Sebelah sini agak makan tempat, jadinya kalian pasangnya nah nanti kan begini. Nah ini mengganggu ya nih ya. Nih teman-teman mungkin nggak kelihatan ya, ini loh tiangnya baut ini, tiangnya lubang baut ini akan mengganggu ke sini ya. Nah ini yang harus kita kerowak nih teman-teman ya. Jadi saya silet saja sebelah sini. Ini yang sudah disilet ya. Nah ini kita coba silet saja teman-teman. Sorry aku gak ada megang kamera ya, jadi kameranya aku taruh di tripod dan lampunya ini kurang bisa dongak ke atas. Nah ini coba ke sini ya, seret terus terutama di sininya nih ya, sampai masuk sampai tipis ya, bisa kita lihat. Nah, ini ada bekas gepeng ya. Oke. Nah, setelah itu kita pasang servonya. Zoom dulu. Ini saya pakai lensa wide jadi gak bisa nge-zoom cuy. Nah, kita pasang begini. Nah, oke, sudah masuk. Biar aman. Tidak membentur. Dan pastikan ini rodanya lurus ya teman-teman ya. Pasti ini rodanya lurus. Kenapa? Kemudian kita pasang ini ya. Nah ini ya kita pasang ya. Sip kita dorong. Nah mantap. Bentar, aku kayaknya harus ganti lensa kit teman-teman biar bisa nge-zoom ya. Ini lensa wide aku gak bisa nge-zoom banget nih. Nah untuk pemasangan motor ini langsung aja dipasang, sudah pas posisi motor yang saya beli ini. Dan untuk kabel-kabelnya ya pastikan ini kita ada 3 kabel ya. Yang tengah ini kita pasangkan ke yang tengah karena kebetulan yang tengah kita tepat ke warna kuning. Dan untuk yang hitam dan merah kita sembarang posisinya ya. Intinya yang tengah jangan sampai salah teman-teman. Nah motor sudah terpasang, tapi tadi saya ketika menghidupkan dengan remote ternyata jalannya ke belakang. Nah kalian tuh ada 2 opsi teman-teman.
kalian bisa tuker, karena saya tadi salah masang kabel ini ke sebelah sini. Jadi gini teman-teman, ini tinggal tuker aja ya. Saya zoom, saya deketin dulu. Kabel ini tinggal tuker aja ke sini ya. Asal kuningnya jangan sampai ditukar-tukar. Oke, kuning itu di tengah ya. Untuk kabel tengah dari ISC-nya jangan ditukar-tukar. Dan kemudian untuk receivernya tinggal dipasang saja begini. Untuk ini catatan teman-teman ya. Untuk servo itu nomor 1, dan untuk ISC ini nomor 2. Nah, jadi setelah kita pasang dinamo motornya, motor brushless-nya, nggak fokus lagi. Nah, setelah pasang dinamo motor brushless-nya ya ke ISC, jadi begini. Nah, setelah itu kan ada kabel ini nih. Ini langsung ke channel nomor 2. Channel nomor 2 tuh di mana ya? Di sini, teman-teman. Aduh, aku megang tangan sulit ini. Malam soalnya. Ya intinya inilah ya, ini channel nomor 2 nih, ada tulisan 1 2. Nah, pasang aja ke sini dan ya udah. Sekarang saya tinggal merakit total ya. Ini servonya sudah kepasang.